Draft NBA 2023 sedikit lagi bergulir, dan terdapat satu nama yang sudah menarik perhatian. Ia adalah Victor Wembanyama. Sebenarnya, sejago apa pemain yang akrab disapa Wemby ini? Simak ulasan dari Harian Basket berikut ini. Banyak yang mengatakan bahwa Victor Wembanyama adalah prospek NBA terbaik sejak LeBron James. Pemain seperti dia hanya muncul sekali dalam 10 atau 15 tahun dan dapat dianggap sebagai talenta generasional. Pemain seperti LeBron, Kobe, Jordan, dan Karim adalah pemain-pemain yang benar-benar generasional. Dan menurut semua penilaian, Victor Wembanyama berpotensi menjadi pemain berikutnya yang menghipnotis dunia NBA melalui kehebatannya. Jika tidak ada cedera yang menghalangi, dia akan memimpin tim yang beruntung mendraftnya menjuarai NBA. Dia sudah mendapatkan dukungan dari LeBron, yang menggambarkan Victor sebagai alien basket, tetapi bukan unicorn. Istilah unicorn telah menyebar pesat sejak Kristaps Porzingis menunjukkan bahwa pemain sebesar dia dapat menjadi bintang liga dengan tembakan 3 poin. Tidak ada niat untuk meremehkan Porzingis, tetapi jika tidak dirundung cedera, dia mungkin akan menjadi superstar di NBA saat ini. Namun, jika kalian melihat cuplikan permainan Porzingis sebelum NBA, kalian akan melihat bahwa dia lebih statis sebagai shooter dibandingkan dengan Wembanyama. Wembanyama, dalam 2 pertandingan melawan G-League Ignite, telah menghasilkan lebih banyak aksi hebat daripada apa yang Porzingis lakukan dalam satu musim NBA penuh. Sulit menentukan satu permainan atau gerakan tertentu yang menunjukkan kehebatannya karena dia menunjukkannya hampir setiap saat. Gaya bermain dan kepercayaan diri Wemby, sekilas, mengingatkan kita pada Tracy McGrady atau Allen Iverson. Perhatikan kepercayaan diri yang ditunjukkannya di sini saat dihadapkan dengan double team. Dia melakukan shimmy baseline fadeaway, lalu tersenyum ke bangku cadangan timnya saat bola masuk ke dalam ring. Hal yang sama terjadi di sini. Wemby melakukan drive dan rekan setimnya memberinya bola. Lalu, dia meluncurkan tembakan 3 angka saat shot clock masih menyisakan waktu 17 detik dengan sikap santai. Di cuplikan selanjutnya, Wembanyama tidak perlu menunggu sampai shot clock hampir berakhir. Ia melakukan dribble menjauhi garis 3 point dan mencetak tembakan yang sempurna. Jika kita melihat cuplikan seperti itu dari Porzingis yang masih muda, itu akan menghebohkan dunia NBA. Tetapi, untuk pemain seperti Wembanyama, kita bisa mendapatkan banyak cuplikan semacam itu hanya dalam 2 pertandingan. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh pemuda ini akan menjadi kelebihan yang membedakannya dari pemain seperti Giannis Antetokounmpo. Meskipun Giannis mungkin menjadi pemain terbaik di NBA saat ini, dia tidak memiliki penggemar sebanyak Kevin Durant. Giannis adalah pemain yang mengandalkan kekuatan dan tidak terlalu suka melakukan gerakan yang mencolok. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan, Durant juga menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dengan cara yang lebih menghibur untuk ditonton. Kemampuannya lebih mudah diterima oleh penggemar karena itu membuat mereka ingin menirukan gerakan-gerakan yang ia lakukan. Meskipun mungkin secara karir tidak akan pernah menjadi sebesar Durant. Orang-orang lebih menghargai kemampuan mencetak poin seperti KD dengan tinggi badan 7 kaki. Wembanyama setengah kaki lebih tinggi dari Durant dan mampu melakukan hal yang sama dengan bola basket. Ini tidak hanya akan membuat Wemby lebih menarik bagi publik, tetapi juga berarti dia bisa mendominasi dengan kekuatan otot seperti Giannis dan dengan gerakan elegan seperti KD. Ketika Wemby bermain melawan G-League, ia seolah menganggap pertandingan tersebut layaknya pertandingan All-Star. Wembanyama tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia seakan bermain-main, namun tetap bisa mencetak 36 dan 37 poin. Bisa dikatakan, itu adalah 2 pertandingan terbaik yang pernah dimainkan oleh seorang prospek NBA. Dan Wembanyama melakukannya dengan seakan-akan itu hal biasa. Jika kita melihat pemain seperti Ben Simmons, dia adalah kebalikan dari Wembanyama dari segi mental. Simmons memiliki kemampuan fisik yang lengkap seperti Victor. Tinggi, panjang, atletis, dan lincah. Tetapi, sudah 6 tahun sejak dia bermain di NBA dan dia masih belum bisa menembak 3 poin atau mencetak poin melalui drive dan dribble. Wemby seakan tidak peduli jika ia gagal. Karena semakin banyak ia gagal, semakin cepat ia bisa mengatasi kesalahannya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kabar tentang pemuda bertubuh kurus setinggi 7 kaki dari Prancis mulai tersebar, cuplikan permainannya terlihat aneh. Jelas, ia bukan pemain yang terampil. Tetapi dia mengembangkan permainannya, walaupun shootnya terlihat sangat aneh. Namun, saat ini, ia dapat melakukan tembakan mid-range dan 3 angka dengan sangat baik. Wembanyama memiliki kepercayaan diri yang luar biasa.
Jika dilihat, kemampuan menyerang Wemby bisa dikatakan lebih baik dari pemain dengan tinggi yang serupa dengannya dalam 1 atau bahkan 2 dekade terakhir. Kemampuannya untuk menembak 3 poin saja sudah mengantarkannya ke dalam daftar pemain-pemain elit. Karena, apa yang dapat Wemby lakukan dalam hal serangan sudah dapat dikatakan istimewa. Di Eropa, Wembanyama digunakan sebagai pemain besar yang sering mencetak poin dari dunk. Tetapi apa yang kita lihat dia lakukan melawan G-League adalah bagaimana permainannya akan beradaptasi dengan gaya bola Amerika. Dia tidak perlu lagi mencetak poin melalui post-up play dan merebut rebound jika dia ingin mendapatkan bola. NBA memberikan kesempatan kepada pemain besar seperti Victor Wembanyama untuk mengendalikan bola di sayap jika mereka cukup baik. Kita dapat melihatnya ketika pertandingan melawan G-League, yang mana itu adalah hal yang ia lakukan secara reguler baik itu di panggung internasional, di Liga Pro Prancis, dan bahkan di Euroleague. Ketika diberi kesempatan, Victor mampu melakukan hal-hal yang menempatkannya dalam kategori pemain dengan skill terbaik jika dibandingkan dengan pemain lain dengan ukuran badan setinggi dan sebesar dia. Hal lain yang mungkin harus dibicarakan adalah statistiknya di Eropa dan Liga Pro Prancis. Wemby tidak terlalu mencolok di segi statistik. Tahun lalu, Wemby rata-rata bermain selama 17 menit per pertandingan dan mencetak 8 poin dengan persentase field goal 46% dan 26 dari 3 poin. Di Euroleague, persentase tembakannya jauh lebih buruk, dan persentase 3 poinnya juga tidak begitu baik. Kalian bisa mencari alasan sendiri dan menonton pertandingannya. Namun, hal yang perlu diingat adalah, Wembanyama baru berusia 17 tahun. Dan yang lebih penting lagi adalah, ia digunakan seperti pemain besar tradisional di Eropa. Jika ada satu kelemahan dalam permainan serangan Wembanyama sejauh ini, adalah karena dia terlalu kurus untuk mencetak poin dari post-up. Hal itu yang terlihat menjadi masalah baginya ketika ia berhadapan dengan G-League. Namun, ketika dia dibiarkan bermain lebih bebas, ia dapat bermain lebih baik dan mencetak lebih banyak angka. Dan hal ini yang sepertinya akan diperlihatkan Wemby di musim 2023. Pada musim 2022, statistik yang ia bukukan memang tidak terlalu baik. Akan tetapi, 3 pertandingan pertamanya di musim 2023, Wembanyama telah mencatatkan statistik yang jauh lebih baik. Ia mencetak rata-rata 17 poin per game, dengan persentase tembakan field goal sebesar 45% dan 33% dari 3 point. Dan perlu diingat bahwa ia masih banyak melakukan post-up play di 3 pertandingan tersebut. Tetapi lihat dia di sini, dia keluar dari post, bergerak ke 3 point, dan mencetak tembakan yang sangat sulit dihadang. Lalu di sini, Wemby melakukan pick and roll, sedikit fake, lalu melakukan penetrasi ke dalam, dan penjaganya pun tidak dapat memberikan perlawanan berarti. Lihat dia di sini, ia bergerak ke sudut kanan, melihat seluruh lapangan, dan dengan lancar melepaskan sebuah tembakan yang sempurna. Di cuplikan selanjutnya, Wemby memperlihatkan bahwa ia memiliki visi bermain yang tinggi dengan memberikan bola ke rekannya ketika ia di double team. Wemby jauh lebih baik ketika diperbolehkan bermain seperti ini, dan statistiknya mencerminkan hal tersebut. Di musim yang baru ini, Wembanyama mulai memperlihatkan potensi dari permainan menyerangnya. Sayangnya, klubnya di Prancis tidak memperbolehkan dia bermain sebagaimana seharusnya. Tetapi di level internasional, ketika dia bermain untuk timnas Prancis, kalian dapat melihat kemampuan asli dari Wemby. Dan itu adalah cuplikan dari apa yang ia akan bawa ke NBA. Bahkan, walaupun ia tidak mencetak banyak poin di musim pertamanya, Wemby tetap akan menarik perhatian dari semua orang. Ketika namanya dipanggil untuk menjadi pick nomor 1 di NBA Draft 2023, maka tim yang memilihnya harus memberikan kebebasan kepada Wembanyama untuk berkreasi. Skill set yang dimiliki oleh Wembanyama adalah sesuatu yang mungkin belum pernah dilihat orang sebelumnya. Selain kemampuan menyerangnya, kemampuan bertahan Wemby bisa disejajarkan dengan kemampuan dari pemain-pemain terbaik di NBA. Dari kemampuan yang sekarang ia miliki, Wembanyama mungkin bukan hanya talenta generasional. Bisa jadi ia adalah pemain yang unik dan menjadi yang terbaik sepanjang masa. Meskipun kita semua masih harus menunggu akan menjadi pemain seperti apa Wembanyama nantinya, namun, sudah dipastikan ia akan memberikan tontonan yang menarik dengan skill-skill yang ia miliki. Bagaimana menurut kalian? Apakah Wemby bisa menjadi pemain yang lebih jago dari LeBron? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Harian Basket biar gak ketinggalan cerita lainnya seputar NBA. Sampai bertemu di video selanjutnya.